Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini merupakan seledri yang sudah saya tanam ya. Kalau untuk sekilas ternyata di kamera tidak terlihat, karena memang bibit atau benih seledri ini sangat kecil sekali ya. Harus dekat ya, harus dekat, makanya baru bisa diambil gambarnya atau bisa dilihat dari sisi kamera. Kalau dengan mata secara telanjang itu masih bisa dilihat ya. Ternyata kalau di kamera seperti ini tidak begitu terlihat. Makanya coba saya dekatkan. Ini ya, bibitnya seperti ini. Bibit ini usia yang sangat panjang sekali ya. Tidak mau saya sebutkan karena ini cukup lama sekali. Tetapi ketika bibit ini bisa tumbuh, itu seperti menjadi kepuasan tersendiri ya buat saya pribadi. Nah, kalau ini yang udah usia 2 hari pindah tanam, hasilnya seperti ini. Sudah seperti apa ya? Bisa adaptasi ya kalau saya bilang. Bisa adaptasi. Atau ini memang benar gara-gara Jakaba saya kurang tahu ya. Sekarang kita lihat yang di sana yang saya taruh di atas dari ini ya, apa namanya? Nah, ini tuh habis jatuh ya. Saya kurang tahu kok bisa jatuh kenapa. Ini baru tadi pagi ketahuan, makanya coba nanti bisa hidup atau tidak. Ini yang usia juga 2 hari setelah pindah tanam hasilnya seperti ini. Kenapa kok saya buatkan ini sebagai perbandingan ya. Bibit awal yang saya punya itu seperti ini, kecil-kecil. Kalau ini sudah lumayan besar ya. Kalau ini kalau tidak terseleksi alam ini harusnya bisa hidup ya. Apalagi yang sudah sebesar ini. Lainnya kan masih kecil-kecil. Yang ini agak lumayan, yang ini. Ini agak lumayan. Ini masih kecil sekali ya. Tapi tidak masalah, semoga nanti tidak ikut terseleksi alam. Ini juga masih kecil. Kalau ini daun bawang ya, sudah saya buatkan tutorial. Kalau ini bawang putih. Bawang putih itu daunnya berbeda ya dengan daun bawang. Berbeda juga dengan bawang merah. Itu juga berbeda. Ini juga seledri yang usianya sudah 2 hari pindah tanam. Hasilnya seperti ini. Kalau dilihat seolah-olah sudah berdiri tegak ya. Sudah segar. Nah, tinggal nunggu daun barunya keluar. Nah, kalau yang ini adalah seledri yang usianya cukup lama ya, kurang lebih 1 bulan atau beberapa minggu ya. Nanti silahkan dicek di video saya, sudah saya buatkan cara pindah tanam seledri yang ini. Lumayan ya tingginya, sudah lumayan ini. Ini kemarin habis saya berikan pupuk kandang ya, atau kohi kambing yang sudah saya hancurkan, yang sudah halus. Kalau yang ini tuh dulu tuh bibitnya itu masih kecil ya. Kecilnya kurang lebih seperti ini. Ya, yang ini seperti ini. Atau malah yang ini ya lebih kecil lagi ya. Sekarang sudah mulai kelihatan daunnya. Memang pertumbuhannya agak terhambat ya. Karena kalau sobat tanduran ingat video saya yang sebelumnya pasti akan teringatlah dengan bibit itu. Berbeda dengan bibit-bibit yang ini yang sudah tinggi-tinggi. Ini kemarin bibit yang apa ya namanya? Bibit yang pertumbuhannya cukup bagus ya. Kalau saya bilang yang ini juga. Kalau ini sebenarnya itu sayang ya kalau kita pakai polybag yang kecil. Tapi ya tidak masalah, yang penting kita rajin memberikan pupuk ya. Dan ini merupakan PR saya. PR saya itu baru ini ya. Banyak bercak-bercak seperti terbakar. Saya kurang tahu itu kenapa. Apakah itu serangan hama atau virus atau apa, saya kurang tahu. Tapi ya saya biarkan saja lah. Hitung-hitung ini namanya juga seleksi alam ya. Karena bibitnya atau bijinya itu kan kemarin beli dari toko. Jadi kan tidak mungkin ya 100% itu bagus. Dan ini kemarin yang saya pindah tanam yang pertama ini ya alhamdulillah ya hanya mati satu. Matinya itu gara-gara batangnya itu membusuk, hanya satu. Sisanya masih bisa bertahan. Untuk yang pertama kali saya pindah tanam. Nanti semoga yang saya pindah tanam yang kedua tadi ya hasilnya lebih bagus ya. Kalau yang ini kan pasti hampir sama dengan bibit yang tadi, yang unggulan tadi ya, yang paling besar sendiri dalam kerumunan, itu pasti tumbuhnya lebih cepat, sama seperti ini. Ini cukup tinggi ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Namanya itu juga ya. Ini kondisinya seperti ini. Ini entah terkena bibit serangga atau apa ya, saya kurang tahu. Belum saya cek ya. Ini coba saya cek di sebalik daunnya. Ternyata agak susah ya. Itu seperti sudah terbakar atas bawah ya.
tapi tidak ada seperti hewan-hewannya. Kurang tahu. Kalau yang ini adalah stroberi ya. Stroberi sudah tumbuh subur sangat bagus sekali. Untuk kondisinya seperti ini. Ini bukannya saya sombong, saya hanya membagikan apa yang sudah saya dapatkan kepada sobat-sobat tanduran semua. Semoga bisa menjadi pelajaran bersama ya. Apalagi buat saya pribadi. Kalau untuk ini saya buatkan panggung. Nah ini ya, tadi saya kelupaan. Dan tidak saya berikan atap. Jadi ini tuh terkena sinar matahari. Ya, batasnya yang ini. Yang ini ke kanan itu sinar mataharinya itu dari siang sampai agak sore. Yang ini sekitar jam 11-an sampai agak sore. Sorenya itu hanya jam 2 jam 3 ya. Dan kondisinya menjadi seperti ini. Kalau dilihat sekilas pertumbuhannya memang beda. Mungkin karena seledri ini tidak suka begitu terkena sinar matahari dan tidak suka terkena hujan. Kalau hujan pasti jadinya yang seperti tadi ya, bikin lonyot. Makanya usahakan dibuat panggung seperti ini ya. Gunanya panggung seperti ini adalah ketika terkena air hujan atau airnya terlalu banyak langsung bisa menetes ke bawah. Itulah sedikit tips dari saya untuk menanam seledri. Ini baru saya permulaan ya, belum bisa disebut saya berpengalaman banyak. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.